kita akan renungkan Injil Matius pasal 5, teksnya ayat 17 sampai 30. Dan sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 17 sampai 20. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Paragraf yang kedua ayat 21 sampai 30. Bukan hanya orang yang membunuh harus dihukum, melainkan orang yang marah terhadap saudaranya, orang yang berkata kepada saudaranya kafir juga akan dihukum. Bukan hanya orang yang berzina itu berbuat dosa, melainkan orang yang memandang perempuan dan menginginkannya sudah berzina. Kesimpulannya, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Ini bukan berarti yang semuanya menghafal dan melakukan tanpa alasan. Sebenarnya perintah yang harus berpikir dan memahami sampai masang-masang. Sudah cukup. Yesus tidak mau mendengar kata ini. Kita harus membaca firman, mendengar itu, berpikir ulang-ulang dan berkata bertindak sesuai dengan pemahamannya. Bukan hanya tidak membunuh, tidak berzina. Harus berdamai dengan orang lain dan menjaga kesucian diri supaya lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapi hukum Taurat. Kedua, Yesus berkata bahwa jika hidup keagamaan kita tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kita tidak akan masuk ke dalam surga. Ajaran tentang manusianya. Pertama, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Zaman ini tidak ada orang yang mengajar perintah-perintah hukum Taurat sesuai dengan ajaran Yesus, sesuai dengan maksud Yesus. Kita harus mengajar tentang itu dan melakukan. Kedua, bukan hanya orang yang membunuh harus dihukum, melainkan orang yang marah terhadap saudaranya, orang yang berkata kepada saudaranya kafir juga akan dihukum. Bukan hanya orang yang berzina itu berbuat dosa, melainkan orang yang memandang perempuan dan menginginkannya sudah berzina. Pentingnya apa? Harus jaga perbuatan, namun juga harus jaga perkataan dan harus jaga pikiran. 3. Kalau salah satu anggota tubuh kita menyesatkan kita, harus buang bagian itu. Lebih baik bagi kita jika satu dari anggota tubuh binasa daripada tubuh kita dengan utuh masuk neraka. Aplikasinya. Pertama, menggenapi hukum Taurat dengan melakukan sesuai dengan ajaran Yesus. Kita harus melakukannya sesuai dengan ajaran Yesus, bukan hanya hukum Taurat saja. Kita harus mengikutinya ajaran Yesus. Kedua, siapapun jangan menghina dan mengolok-olokkan dengan pikiran dan perkataan pun. Itu sama dengan membunuh mereka. Ketiga, jangan berpikir dengan hawa nafsu, dengan pikiran yang itu juga sama dengan berzina. Jadi PR praktek hari ini, menggenapi hukum Taurat di dalam ajaran Yesus dengan berjaga perbuatan, perkataan, dan sampai pikiran. Kita harus berjaganya pikiran juga, perkataan juga. Bukan hanya perbuatan, ini pertindakan sajanya. Kita harus jaga diri tentang kesucian secara total, dari perbuatan, perkataan, sampai pikirannya. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.